Hello minasan, konbanwa, kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, saya di sini ingin menjelaskan kembali bunpo-bunpo yang telah dipelajari tadi pagi. Kali ini bunponya itu ada banyak ya minasan. Tolong simak dan jika tidak mengerti mohon dimaafkan. Oke, langsung saja. Yang bentuk pertama, bunpo pertama itu ada tekara yang diartikan setelah. Bunpo ini digunakannya untuk mengungkapkan kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi, kegiatan satu dilakukan setelah kegiatan 2 dilakukan setelah kegiatan 1 selesai. Contohnya, gakko kara, kaite kara, benkyou shimasu. Tekara di sini diterjemahkannya seperti kayak T4 bunpo yang kemarin ya teman-teman. Ini masuknya yang terjemahan dari awal. Jadi, setelah pulang dari sekolah, belajar. Oke, minasan, kita lanjut. Yang kedua ada kata kerja tara, kalau, setelah, karena, ketika. Kalau di sini ini digunakan untuk mengekspresikan pengandaian, lebih ke pengandaian ya minasan, kayak pengandaian harapan, keinginan, ajakan atau permohonan. Contohnya, ame ga futtara dekakemasen. Kalau hujan turun, saya tidak keluar. Andaikan hujannya turun, maka tidak akan keluar. Itu ya minasan. Di sini juga ada berapa bentuk ya. Kalau bentuk kata kerja, bentuk menggunakan bentuk ta ditambahin ra ya minasan di belakangnya, kayak futa ini kan dari bentuk ta ditambahin aja ra nya, futara. Terus kata sifat i nya dihilangkan seperti kata bentuk ta lampau ya minasan, menjadi kata kan di belakangnya. Jadi kayak contohnya samu kata ra, kan ditambahin ra aja, samu kata ra. Kata sifat na datara, jadi kirai datara. Atau kalau kata benda tinggal hima datara. Ya minasan, kita lanjut ke bunpo selanjutnya. Itu ada ta, kata benda, no de, setelah. Ini rumusnya menggunakan kata bentuk ta dan kata benda no atau de ini diartikan setelah. Sebagai arti kan kalau atau de nya aja itu artinya nanti, tapi jika ditambahkan rumus bentuk ta dan kata benda no menjadi setelah. Contohnya, okita atau de sawa o shimasu, setelah bangun mandi. Terus ada benkyou shita atau de, setelah belajar. Kata bendanya shiken no atau de, setelah ujian. Dan bentuk setelah juga ada ta ued, kata benda no ued, tapi ini sepertinya ada di mina 3 ya minasan. Saya masih belum masuk ke mina 3, jadi kita skip aja.
Terus ada ke 31, ta go setelah kata benda, no go setelah. Ini juga kegunaannya sama kayak atau de ya minasang. Terus ada temo, meskipun, walaupun, kalaupun, andai. Ini ada berapa bentuk ya minasang. Kalau kata kerja itu bentuknya bentuk te, tinggal ditambahin mo aja. Kalau semisal kata benda itu demo, contohnya ame demo, meskipun hujan. Kalau kata sifat i-nya dihilangkan menjadi kutemo, contohnya nagai menjadi. Kalau kata sifat i menjadi kutemo, contohnya takai taka kutemo, meskipun tinggi. Terus kalau kata bendana demo, contohnya jauju, nanya dihilangkan menjadi jauju demo, meskipun pintar, walaupun pintar. Kalau kata bentuk nai menjadi i-nya dihilangkan menjadi nakutemo, contohnya joujuja nakutemo, meskipun tidak pandai, meskipun tidak pintar. Kalau kata kerjanya contohnya ada kata bentuk yang pertama itu kan membeli kaimas menjadi bentuk te, yaitu katte, tinggal ditambahin mo kattemo, meskipun membeli. Ada tabetemo, meskipun makan. Oke minasang, kita ke contoh kalimatnya ya minasang. Itu ada contohnya, jika ndak attemo ano ibento ni wa ikimasen, meskipun seandainya ada waktu tidak akan pergi ke acara itu. Tuh ya minasang. Kita masuk ke bunpo selanjutnya, itu ada temimas yang diartikan mencoba. Ini teh bunpo yang ingin mencoba hal baru gitu, seperti pengen melakukan hal baru bisa menggunakan bentuk temimas. Mimas ini bukan mimas yang kata kerja ya. Temimas itu bisa dibentuk apa aja tergantung kata benda, kata kerjanya yang minasang, atau tergantung kalimatnya. Contohnya, kono kuruma wa unten shite mimas, mencoba mengendarai mobil ini. Contohnya lagi itu ada Hokkaido itte mitai desu, saya ingin pergi ke Hokkaido. Kan mimasnya nggak harus mimas ya, bisa bentuk tai, bisa bentuk apa aja ya minasang. Terus lanjut ke bunpo. Oke minasang, kita lanjut ke bunpo selanjutnya, itu 40 sampai 46 ya minasang. Itu ada te shimaimasu. Tuh kegunaannya itu ada dua, untuk penyesalan dan selesai. Yang ke satu itu menyatakan jika menyatakan suatu hal negatif yang tidak sengaja dilakukan dan ada kesan penyesalan gitu. Jika contohnya kayak kita tidak sengaja melakukan kesalahan gitu. Terus yang kedua
kegunaan yang kedua ada sesuatu hal yang digunakan sampai selesai. Oke, minasang. Dan te shimaimasu ini juga kadang ada bentuk Oke, minasang, kita masuk ke contoh kalimatnya, yaitu ada untuk penyesalan. Contohnya fuku o yogoshite shimatta. Ini dibentuk lampau ya, minasang, yang artinya tidak sengaja mengotori pakaian. Contoh kedua, tomodachi o nagase chatta. Tidak sengaja membuat teman menangis. Bentuk chatta atau jou ini hanya digunakan untuk orang yang di bawah kita atau teman kita ya, karena ini masuknya kasar ya, minasang, yang digunakan dalam kalimat sehari-hari. Contoh kalimat yang kedua itu fungsi dari selesai ya. Contohnya ada kinousu kudai o yatte shimaimashita. Kemarin sudah mengerjakan PR sampai selesai. Dan punpor selanjutnya itu ada jadame. Ini untuk kata larangan ya. Diartikan dilarang atau tidak boleh. Contohnya, kokono de tabako o suchadame. Tidak boleh merokok di sini. Kalau ingin mengobrol dengan teman atau rekan-rekan sepantaran, bisa menggunakan pola-pola ini ya, minasang, jadame, jou, chatta. Tidak, pola ini, kalimat ini tidak bisa digunakan jika untuk atasan. Itu hati-hati ya, minasang. Cukup hari ini. Jika ada salah-salah kata dan tidak bisa dapat dimengerti penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, minasang.